Presiden Prabowo bakal kirim pasukan ke Palestina. Who is concerned? So you're saying that there is no concern? Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opini Gino kali ini. Kali ini Opini Gino mengangkat kembali. Ternyata Prabowo bukanlah lelaki biasa. Dan pada akhirnya kita semua menyesal. Semestinya Prabowo sudah lebih awal menjadi presiden. Artinya tidak perlu harus 4 kali mengikuti pemilu atau pemilihan presiden. Tetapi juga hal ini patut juga kita banggakan karena itu merupakan takdir. Dan sangatlah tepat ketika dia menggantikan posisinya Jokowi. Karena Jokowi adalah salah satu presiden yang paling dicinta oleh masyarakat. Kini Prabowo hadir menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Diplomasi dan berbagai macam penyampaian di depan publik internasional begitu kokoh dan membanggakan bangsa Indonesia, ya kan? I wish to address the recent tragic events in Rafah, in Gaza, which have resulted in numerous innocent casualties, including children, women, unarmed civilians. These heartbreaking incidents compel us to urgently call for comprehensive investigation into this humanitarian disaster. Understanding the full extent of this tragedy is crucial to preventing such incidents from happening again. We are very aware that the Palestine problem is a long and historical problem. We are cognizant of the fact that both sides have legitimate concerns for their safety, for their right to exist, and for their prosperity. We are also cognizant of the fact that the resolution of this crisis must consist of mutual respect for the rights and the concerns of all parties. There cannot be pemandangan kota Bau-Bau di saat malam hari tentu saja membanggakan bagi kita semua. Tetapi bukan di situ poinnya. Ternyata di kota Bau-Bau ada seorang yang menjadi pemerhati dan betul-betul menelusuri bagaimana jejak Prabowo hingga menjadi seorang presiden. Dia berani mengatakan bahwa Prabowo semestinya lebih awal menjadi presiden. Tetapi kita juga harus sadari bahwa itulah merupakan takdir, dan kali ini giliran Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Siapakah dia? Yang gerangan yang dimaksudkan oleh Opini Gino Television Indonesia, dia adalah Dr. Zamri. Dr. Zamri yang sehari-hari bekerja sebagai seorang dokter atau dokter spesialis di wilayah kota Bau-Bau ini. Ia sudah melewati berbagai macam pengalaman, mulai dari awal dia menjadi seorang dokter di kapal KM Rinjani, juga hingga menjadi dokter-dokter yang juga melewati berbagai tempat hingga sampai ke wilayah NTT. Hal inilah yang membanggakan kita karena Dr. Zamri begitu teliti dan begitu kokoh membanggakan hingga mempercayai Prabowo. Dan kata Dr. Zamri,
kali ini kembali tampil macan Asia. Dan yang membanggakan lagi, terakhir kali pertemuan yang terjadi di Hotel Shangri-La Singapura, ia menyebutkan bahwa Prabowo siap mengutus pasukan perdamaian ke PBB ke Palestina, karena Palestina sejak konfliknya sejak tahun 1948 hingga hari ini, negara Palestina terus dijajah oleh negara Zionis Israel. Tetapi hal ini semua orang tahu, Israel tidak sendiri, melainkan didukung oleh sekutu-sekutu baratnya. Karena itulah sudah saatnya kita mengetahui bagaimana pula yang sebenarnya terjadi di sana. Halo, jangan Untuk lupa itu saudara, subscribe. Indonesia akan terus menyajikan sesuatu yang terbaik buat bagaimana Anda bisa dengar dengan baik dan nyaman. Dan Prabowo adalah presiden ke-8 menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, papat Dr. Zamri. Zamri juga menjelaskan bahwa Prabowo bukanlah lelaki biasa. Dia ternyata bukan ahli saja berperang, tetapi juga ahli berdiplomasi hingga melahirkan sejumlah proposal untuk kedamaian dunia. Karena itu saudara, sebagai anak bangsa, sebagai putra bangsa, tentu saja kita berbangga dengan Prabowo. Dan dia katakan tak sabaran ingin segera Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Hal inilah yang inginkan agar tercipta kedamaian dunia. Kita berharap dari tangan dingin Prabowo akan tercipta kedamaian di seantero jagat raya ini. Dan itulah kedambaan seluruh manusia di dunia yang tentu saja hanya satu pemimpin dunia yang bisa menyuarakan hal-hal seperti ini untuk diikuti dan ditaati oleh seluruh bangsa di dunia. Eksistensi Prabowo belum saja dilantik sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang ke-8, tetapi berbagai pertemuan internasional para pemimpin dunia, dia sudah menunjukkan kepiawaiannya dan membanggakan. Dan semestinya seluruh anak-anak bangsa yang semula kita bercerai-berai karena pemilu, maka saatnya untuk kita menyatu. Satukan kekuatan, bersatu kita adu, bercerai kita runtuh. Itulah mungkin yang paling tepat untuk kita camkan sebagaimana pepatah para pendahulu-pendahulu kita. Karena itu menyebutkan lagi bahwa antara China dan Amerika yang saat ini menjadi kekuatan terbesar di dunia, tentu saja keduanya jika saja terjadi pertempuran akan mengalami imbas yang maha dahsyat buat dunia. We view this as an important step forward. We are very pleased of news reports that representatives of Hamas has also voiced a positive response to these proposals. I would like also to express today Indonesia's commitment to support a comprehensive and permanent ceasefire as an important step towards a real and lasting solution, towards real peace between Israel and Palestine, and thus real peace in the region. It has been our conviction, along with many other states in the world today, that the only real solution to a lasting peace and security for both Israel and Palestine is a two-state solution. Indonesia supports all efforts and all measures that can fasten the progress
towards that final two-state solution. In the meantime, we are prepared to do whatever we can. Karena itu, saudara, jika kita membahas tentang apa yang telah dipaparkan oleh Prabowo, bahwa Indonesia akan mengirim pasukan ke Rafah dan Gaza, itu menunjukkan berarti mitra-mitra kerja Indonesia seperti China, Rusia, Korea Selatan, dan juga seluruh negara-negara Arab yang saat ini di Arab Saudi tinggal menunggu komando. Hal inilah yang akan menjadi kekhawatiran dan bisa dipastikan jika saja Israel masih ngeyel, sudah pasti Israel akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Dan mungkin sudah saatnya Israel untuk dimusnahkan karena dia melakukan penjajahan terhadap bangsa Israel, bangsa Palestina sejak tahun 1948. Kondisi ini sudah sangat memperhatikan bagi seluruh bangsa di dunia. Tetapi ironinya, Amerika Serikat dan bangsa Barat masih terus menolong, seakan-akan Israel ini atau negara Israel ini adalah perwakilan bangsa-bangsa Barat dan Amerika Serikat di wilayah Jazirah Arab. Karena itulah pula melalui sambutan Prabowo atau pidato Prabowo di Hotel Shangri-La belum lama ini di Singapura, ia menyebutkan bahwa Indonesia akan segera bahkan dikomando oleh Presiden Jokowi untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza dan Rafah. Itu menunjukkan bahwa seluruh negara-negara lain yang saat ini mencinta atau pro kedamaian, sudah pasti akan juga mengikuti jejak Indonesia. Dan sementara itu sudah terlalu lama bangsa-bangsa Arab menunggu komando dari Indonesia, dan kehadirannya itu sudah pasti. Meski begitu, tak akan peduli lagi apa yang akan terjadi jika eksistensi Indonesia dewasa ini menunjukkan keperkasaannya dan cintanya terhadap perdamaian dunia. Prabowo sendiri belum saja dilantik, ia sudah mengungkapkan beberapa pendapat. Bahkan pendapatnya, Prabowo menyebutkan akan mengerahkan pasukan elit Republik Indonesia ke Gaza. Sementara Joe Biden pun tak bersuara, ciut. Bahkan saat ini Joe Biden memerintahkan untuk agar adanya gencatan senjata. Meski begitu, ada seorang pejabat Amerika yang telah menyebutkan bahwa Gaza dan Rafah akan dibom nuklir. Tetapi Indonesia tolak penggunaan senjata nuklir untuk habisi rakyat Rafah. Prabowo minta izin lawan balik oknum pejabat yang mengusulkan untuk Rafah dan Gaza dibom dengan nuklir. Prabowo minta izin untuk melawan balik, menjadi berang. Bahkan Indonesia menyebutkan papar Prabowo tolak penggunaan senjata nuklir untuk habisi rakyat Rafah. Prabowo minta izin kepada dunia. Prabowo minta izin kepada dunia untuk lawan balik. Karena itulah sudah dapat dipastikan ketika pasukan perdamaian dari Indonesia bergerak menuju Palestina, sudah dipastikan seluruh negara-negara yang ada di wilayah Jazirah Arab khususnya negara Oki akan turun. Dan ini bisa dipastikan kita tidak akan tahu lagi bagaimana nasibnya Israel. Demikian pula sekutu-sekutunya yang masih ingin membela Israel. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kami paparkan ini bisa menjadi acuan serta edukasi dan mengingatkan seluruh bangsa-bangsa di dunia bahwa Indonesia di era kepemimpinan Prabowo kelak yang meminta agar perdamaian di dunia segera diciptakan. Dan jika saja masih ada terus yang akan mencari masalah di dunia atau membuat kekacauan sebagaimana yang terjadi di Rafah,
atau di Palestina saat ini tentu saja akan menjadi musuh bersama. Untuk itu saudara, semoga catatan ini kita bisa menjadikan acuan untuk kita semua. Wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merestui izin Prabowo ini.